dilakukan pada tanggal 26 sampai dengan tuliskan ini Untuk kemudian kalau kita uji dua nama dengan asumsi belum pasangan, antara Mas Anies dengan Mas Ganjar ada selisih sekitar 11%. Dengan ketika kita uji dua nama ini kan kebingungan bertambah sehingga undecided votersnya meningkat jauh. Lalu kalau kita uji kemudian Mas Anies melawan Pak Prabowo, selisihnya lebih jauh lagi, ada di angka 29,5% lawan 50%. Jadi selisihnya sekitar 20%-an. Jadi memang terlihat sekali ketika Pak Prabowo dengan Anies yang maju, kecenderungannya dari pemilih Ganjar akan lebih banyak ke Pak Prabowo. Apabila Mas Anies dengan Mas Ganjar yang bertarung bisa dikatakan agak berimbang, sedikit lebih banyak ke Mas Anies. Lalu kemudian kalau kita lihat pertarungan antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar, Pak Prabowo unggul dengan angka sekitar 3,4%. Selisih di antara kedua nama ini dengan tidak tahu tidak jauh 14,8%. Sebagian pemilih Anies ada yang ke Mas Ganjar, tapi memang masih lebih banyak yang ke Pak Prabowo. Karena mungkin sentimen historis, basis massa mereka sama-sama sebetulnya basis massa yang anti Jokowi kalau kita lihat di pemilu 2014 dan 2019. Tapi ada fenomena menarik, Naru, kalau kita lihat. Dalam pertama yang bisa kita lihat adalah kita kebetulan punya data 13 sampai 17 Oktober. Ketika survei belum mendapatkan gambaran respon dari publik terkait keputusan MK dan juga terkait dengan pendaftaran. Kepastian terutama mengenai Gibran. Pak Mahfud dan Caimin sudah orang tahu udah lama gitu ya. Dan kalau kita lihat menarik, setelah keputusan MK dan setelah pendaftaran Gibran, ternyata malah suaranya Pak Prabowo ini turun cukup drastis. Kalau kita baca selisih antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar, nama ke nama dalam simulasi head to head di 13 sampai 17 Oktober itu selisihnya 9,8%. Sekarang selisihnya tinggal 3,4%. Artinya memang kita bisa lihat atau berspekulasi dan membuat hipotesa bahwa masuknya nama Mas Gibran sebagai cawapres itu malah menjadi liabilities, bukan menjadi aset. Walaupun Mas Gibran dengan PD mengatakan tenang Pak Prabowo, saya ada di sini. Tapi ternyata kalau kita baca secara elektoral, malah secara statistik, secara kuantitatif itu malah menjadi beban buat Pak Prabowo. Saya pikir ini linear ya. Kalau kita baca beberapa temuan-temuan big data, media monitoring, social media monitoring, sentimen negatif terhadap isu Mahkamah Keluarga ini sedemikian besar. Dan itu malah kemudian menurut saya menjadi beban buat Pak Prabowo. Walaupun kita tahu yang diserang bukan Pak Prabowo. Lebih banyak serangannya itu kepada Pak Jokowi dan keluarganya termasuk kepada Gibran sendiri.